Kadang kala kita melewati jejak langkah tokoh-tokoh hebat yang mencipta sejarah dunia, lalu rasa kecil hati menyelinap tanpa disangka. Kehidupan mereka seolah diarahkan menuju satu tujuan besar sejak lahir, tersusun rapi dan sempurna, berbeza jauh dengan rutinitas kita yang biasa dan sederhana. Dalam diam, timbul rasa ragu. Apakah kita mampu meninggalkan sebaran kesan bermakna kepada dunia ini? Namun, ada satu perkara penting yang perlu kita ingat. Harga dan makna kehidupan seseorang tidaklah diukur dari pujian gemerlapan orang lain atau bilangan anugerah yang mereka raih. Sebaliknya, arti sebenar itu lahir dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Perjuangan sunyi yang hanya kita sendiri tahu, serta usaha membaiki diri sedikit demi sedikit, agar menjadi insan yang lebih baik berbanding semalam. Tidak perlu membandingkan diri dengan kemegahan orang lain hingga meremehkan diri sendiri. Kita semua punya perjalanan unik yang khas, di mana kita belajar menyembuhkan luka dan melengkapi kekurangan demi melengkapkan kisah hidup kita. Seorang pakar psikiatri Switzerland yang mengkaji alam jiwa manusia dengan mendalam, Aiman Jung, membawa kita melihat minda sebagai sebuah istana yang luas dan penuh misteri. Ruang yang kita anggap mengawal diri dan sedar sepenuhnya hanyalah sebahagian kecil di tingkat atas, dikenali sebagai kesadaran. Namun apabila menuruni tangga bawah tanah istana itu, terbentang dunia bawah sadar yang besar dan terpencil, penuh dengan segala yang selama ini kita elakkan untuk hadapi. Di ruang paling gelap dan tersembunyi itulah tersimpan bayang-bayang diri kita yang sering kita sangka akan ditolak oleh masyarakat. Lalu kita terus terkunci dan pendamkan sendiri. Bayangan itu mengumpulkan segala keinginan dan emosi yang kita rasa tidak diterima orang lain. Rasa cemburu yang tersimpan, kemarahan yang berapi-api, bahkan cita-cita dan keunikan diri yang selama ini kita sembunyikan dengan malu. Dalam hidup bermasyarakat, kita melabuhkan topeng sosial yang dipanggil persona. Topeng yang dibentuk dengan rapi supaya dilihat berguna dan baik oleh orang lain. Kadang kita memakai topeng sebagai pekerja yang berdedikasi, ahli keluarga penyayang, atau pelajar yang rajin, sehingga wajah sebenar kita tersembunyi di sebalik itu semua. Yang menariknya, apa yang kita coba sembunyikan itu sering tiba-tiba muncul melalui cara pandang kita terhadap orang lain. Jika ada masa kita terasa sangat terganggu dengan cara seseorang bercakap atau bertindak, mungkin itu bukan sekadar rasa tidak senang biasa. Dari perspektif Aiman Jung, itu adalah bayangan kita yang dipantulkan pada cermin orang tersebut. Proyeksi dari dalam diri yang selama ini kita tolak. Apabila kekurangan diri yang kita sembunyikan itu muncul terang-terangan pada orang lain, bawah sadar kita merasa begitu tidak selesa dan menolak. Kebencian atau kritikan yang kuat terhadap orang lain sebenarnya boleh jadi kunci rahasia yang paling tepat menunjukkan bayangan gelap dalam diri kita sendiri. Jika kita berhenti menuding jari ke arah orang lain dan mula melihat ke dalam diri, barulah kita berpeluang bertemu dengan diri sebenar kita. Kebanyakan insan apabila menemui sisi gelap dan kelemahan dalam diri, cenderung menganggapnya sebagai noda atau dosa yang perlu dibuang segera. Firman dalam jiwa meyakini bahwa manusia yang benar adalah yang hidupnya bersih tanpa cacat celah, seumpama keramik putih tanpa celah. Namun menahan dan menyekat emosi bukanlah penyelesaian. Bayangan dalam kamar bawah tanah itu tidak akan hilang. Sebaliknya terperangkap dan semakin membesar, menjadi monster yang sukar dikawal. Sewaktu kita menghadapi tekanan berat atau pertahanan jiwa mulai longgar, ia boleh meledak secara destruktif atau membawa kita ke keadaan lesu dan tidak bermaya yang mendalam. Inilah sebab mengapa insan yang biasanya tenang boleh tiba-tiba marah dengan hebat, atau mereka yang selama ini bertenaga tiba-tiba terperangkap dalam keletihan melampau yang menghalang mereka bangun dari katil. Oleh itu, pertumbuhan sebenar dalam diri bukanlah dengan memotong keras sisi gelap itu, tetapi belajar menerima dan mengintegrasikannya sebagai sebahagian hidup. Kita perlu bijak mengubah kegelapan itu menjadi sekutu yang berharga.
Contohnya, kemarahan yang tampak ganas sebenarnya boleh menjadi benteng perlindungan apabila kita menghadapi ketidakadilan atau apabila batasan kita dilanggar. Perasaan cemburu yang membara boleh menjadi kompas jujur yang menunjuk arah keinginan dalam jiwa kita sendiri. Malas yang mendalam kadangkala adalah isyarat bahwa jasmani dan rohani kita sudah penat dan memerlukan rehat bermutu. Seperti bayang-bayang yang semakin jelas dengan cahaya yang terang, apabila kita memeluk semua sisi, termasuk gelap, kita mampu melepaskan topeng palsu dan bangkit sebagai insan yang utuh dan jujur dengan diri. Namun begitu, apapun pencerahan yang kita miliki, atau betapa mendalamnya kita memahami bayangan dalam diri, ia tidak akan bermakna kalau tidak diterjemahkan ke langkah dan tindakan harian. Hari ini, ramai yang mengikuti arus deras hidup tanpa arah, menyalahkan keadaan seperti cuaca kurang baik, mood tidak menentu, atau situasi yang belum sesuai sebagai alasan untuk menunggu kejayaan datang, seperti penonton di bangku wayang yang hanya ingin menyaksikan tanpa beraksi. Ambillah contoh impian berkarya. Ramai juga yang punya cita-cita tulis karya unik, ingin berkongsi dunia ciptaan sendiri pada suatu hari nanti. Tetapi mereka yang terperangkap dalam kelaziman melengah-lengahkan permulaan, selalu menunggu inspirasi datang atau menunggu masa yang dirasakan sesuai untuk memulakan. Berbeza dengan mereka yang mengendalikan hidupnya sendiri, yang tanpa mengira suasana hati atau inspirasi, mereka duduk di meja kerja setiap hari pada waktu yang ditetapkan. Walaupun mengalami kesukaran merangka ayat atau malu pada kelemahan sendiri, mereka terus berusaha sehingga karya selesai. Mereka bukan menunggu keajaiban datang mengetuk pintu, tetapi membina sendiri jalan keajaiban itu dengan setiap usaha yang konsisten. Sebab utama kita sering takut melangkah ke hadapan bukanlah karena malas atau kurang azam sahaja. Malah ada ketakutan mendalam akan kegagalan yang melekat erat seperti ikatan yang tidak terpisah. Bimbang hasil usaha kita diabaikan dunia, takut menjadi bahan jenaka apabila mencoba sesuatu yang besar, semuanya menjadi beban sebegitu berat hingga membelenggu kita. Namun, Aiman Jung memberikan pesanan bermakna kepada kita. Titik paling kita takut dan elak itu sebenarnya tempat di mana kita perlu menakluk dan melepasi dalam kehidupan ini. Getaran naluri untuk lari itulah tanda sebenar bahwa jiwa kita sedang bersedia untuk melakukan lompatan berkembang yang besar. Justru tidak perlu memaksa diri menghapus rasa risau dan gentar itu secara paksa. Keberanian sejati bukanlah bebas dari rasa takut, tetapi sebaliknya adalah kekuatan yang membolehkan kita melangkah maju, walau dengan degupan jantung yang kencang dan rasa gentar yang membelenggu.